aku nggak punya keinginan dan rencana macarin kamu bahkan. Jumpa lagi. Oke guys, balik lagi sama suami aku yang gak pernah ikhlas kalau syuting bareng ini. Tapi it's okay. Kita diraba lagi. Tapi kan sebelum mulai kan kita selalu bilang, kamu tuh gak ada ya teman-teman kamu yang pengen curhat gitu, yang pengen ikutan kayak, gue cerita dong, terus lo sama bini lo jawab gitu. Ada gak sih? Nggak ada. Biasanya kan aku nanya nih, kamu masalahnya apa minggu ini? Tapi sekarang aku mau nanya, kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu suka ngomongin kayak istri-istrinya gitu gak sih? Sekali, tergantung. Ngomonginnya tuh kayak gimana? Alhamdulillah tadi pagi istriku bikinin sarapan apa gitu. Oh, pakai alhamdulillah. Oh, pasti Terus bukan aku tuh ya. Istri gue ini bikinin sarapannya gitu. Bohong banget gak? Iya. Nggak sih. Bohong banget. Beneran. Hoax nggak mungkin. Ya, enggak lah. Jadi kemarinnya apa kalau misalnya? Apa? Paling juga ngomongin semalam ketahuan istri nggak lo? Oh gitu jatuhnya. Oh karena pulang diem-diem Enggak karena udah lah. lewat jam malam gitu ya. Enggak. Jadi nggak ngomong istri-istri ya kalau ketemu. Oh ya udah. Enggak, biasa aja. Sesekali aja. Ya guys, yuk kita bacain dari Mbak DASF. Mau cerita nih kakak, umur aku 24. Aku udah nikah bulan September 2020. Kami pacaran dong ya dari akhir tahun 2018. Udah deket. Kami nikah karena kesalahan kita yang udah terlanjur. Orang tua aku minta tanggung jawab dan pacar aku nikahin aku. Tapi setelah aku dinikahi, aku bener-bener gak dianggap sama suami dan keluarganya. Padahal dia amat sangat mencintai aku. Dalam kurung dulu. Tapi aku selalu coba terima bagaimanapun itu. Yang terpenting aku ingat tanggung jawabku sebagai istri aku tunaikan. Panjang sih kak cerita, gak cukup untuk diketik. Sedihnya orang tua dialah penyebab kami selalu cekcok. Dia patuh banget sama orang tuanya. Aku tuh orang gak sepadan kak sama mereka. Jadi orang tuanya gak suka punya mantu aku yang susah. Bahkan mungkin suamiku kalau disuruh ceraikan aku dia mau aja. Gimana ya kakak, haruskah bertahan atau mundur? Tapi prinsipku menikah adalah hal yang sakral. Gak mau ngelakuin yang dibenci Allah. Dulu udah buat dosa, masa iya sekarang harus lagi? Tolong kak kasih pencerahan untuk ibu-ibu mertua. Ini aku dulu ya, karena kan sebagai perempuan. Yang lalu biarlah berlalu, oke? Jadi kita mendingan mikirnya saat ini aja. Kalau mikir, ya iya dong kan dia menikah karena kesalahannya dia dulu, ya udah kan udah menikah. Kalau aku tuh lebih fokus ke sini. Aku tuh orang gak sepadan kak sama mereka. Jadi orang tuanya gak suka punya mantu aku yang susah. Jadi selalu misalnya nih kita gak dianggap sama orang, dilihat sebelah mata. Pegang itu erat-erat dan jadikan itu motivasi kita untuk maju. Karena aku dari kecil gitu, mbak, sis. Aku tuh sama keluarga aku tuh, maksudnya aku, ibu aku dan bapakku tuh dulu gak pernah dianggap sama sekitar. Kita tuh dipikirnya nyusahin, suka nebeng gitu, kayak benalu gitu kali ya. Padahal kita tuh baik gitu. Cuman aku besar tuh di lingkungan yang aku tuh dilihat sebelah mata. Jadi aku langsung dengan pengalaman-pengalaman itu aku berpegang erat bahwa aku harus jadi anak yang sukses supaya aku bisa menaikkan kasta dan derajat ibu bapak aku dengan apa? Dengan kesuksesan yang aku punya. Jadi dari dulu dengan janji yang aku pegang itu, makanya aku tuh suka banget kerja, aku suka banget kerja keras supaya apa? Supaya aku bisa dapat uang yang banyak dan saat aku punya uang yang banyak aku bisa beliin apa yang bapak ibu aku menurut aku mau ya, padahal dia juga nggak mau, mungkin nggak pengen, nggak pernah ngebayangin punya kemewahan ini itu, tapi aku juga ngerasa kayak oke, lihat ya, kalian pada melihat ibu bapak aku dan aku separuh mata, aku akan buktiin ya dengan kesuksesan aku dan along the way itu terbukti. Aku beliin mereka dari barang segala macam, aku kasih mereka yang mungkin mereka juga sebenarnya nggak minta, tapi aku pengen aja dan alhamdulillah, menurut aku sendiri aku bisalah menaikkan derajat mereka dengan punya anak yang berprestasi gitu, menurut aku ya. Kalau orang mikir aku nggak berprestasi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas seiring aku dewasa, aku bisa membuat benteng dan melindungi bapak ibu aku di saat nggak ada lagi yang bisa ngelindungin. Apalagi aku cuma anak satunya ya. Direlevansin sama masalah dia. Nah itu kan contoh dulu. Karena kalau dosen kan kalau ngajar kasih contoh dulu. Nah gimana relevansinya sama mbak? Mbak kan juga lagi ngerasa sama tuh, mbak ngerasa nggak dianggap karena mbak orang susah. Ya itu aku dulu sama begitu. Tapi pikir aja mbak, oke, gue nggak dianggap nih. Gimana caranya ya gue bisa sukses dengan tanpa senderan ke siapapun. Anggap aja emang gak ada yang bisa disenderin. Mbak usaha aja mbak. Mbak usaha cari-cari gimana caranya ya bisa dapat uang, bisa berkarya. Mungkin uang tuh gak langsung datang. Cuman minimal kita berkarya dulu, kita jadi produktif dulu. Nah kalau kita udah niat baik,
niat tulus, kerja keras, pasti ada aja jawaban dari yang di atas. Berupa apa? Banyak. Berupa kesuksesan, berupa rezeki yang banyak, berupa pandangan orang yang berbeda terhadap kita. Gitu Mbak. Jadi pokoknya Mbak harus bisa berdiri di atas kaki Mbak sendiri, oke? Karena Mbak adalah misalnya lagi tadi kan Mbak respect banget sama suaminya tuh bagus, alhamdulillah buat ngumpulin pahala walaupun nggak dianggap gitu ya. Terus aja berdoa, "Ya Allah, ini kenapa ya dia begini banget sama aku?" gitu. Ngadunya ke atas. Jangan jangan apa ya, jangan kecil hati gitu. Kecewa pasti, sedih pasti, namanya juga manusia apalagi perempuan ya. Tapi jangan ingat-ingat yang ke belakang kayak, "Kok gitu banget ya mereka?" Enggak, anggap aja emang mereka begitu, ya udah nggak bisa berubah. Yang harus berubah kita. Gitu Mbak. Jadi kan woman empowerment. Kita kalau denger lagunya Beyonce gitu, I'm a survivor gitu, Mbak. Dianggap sebelah mata emang kenapa? Kalau aku sih dilihat sebelah mata sama orang, aku malah GR aku. Maksudnya? Berarti kan dia ngedip-ngedip gitu ke aku. Itu ngedip sebelah mata. Kan sebelah mata. Itu ngedip sebelah mata. Kalau ngeliat Lah sebelah iya, mata cuma kan kayak ngeliat sebelah mata. Pas kedip dia cuma ngeliat kita sebelah mata kan. enggak Gue dong. sih jadi dong, jadi GR kan. Oh, berarti dia suka sama gue nih. Gitu lah. Enggak semuanya orientasinya kayak gitu ya. Lah, sebelah mata gimana? Coba sebelah mata. Coba Nah, lo sebelah mata gimana? Nih gini nih gini, bukan Ya enggak, gini. itu dua mata. Coba sebelah mata gimana? Sebelah kan? Gini kan? Sebelah. Berarti apa? Ngedip kan? Berarti apa? Kalau ngedip konotasinya apa? Dia godain bener gak? Bintitan. Lah bener lah. Bodoh amat. Dari tadi ngomong makanya sebelah mata. Enggak, kamu mah gak ngebantu. Ini jelas-jelas dia bilang menurut gua gak suka ngeliat aku susah segala macam tuh, tolong kakak. Enggak, kamu gak relevan deh. Nih, aku bacain ulang. Dia gak dianggapnya mas suami dan keluarganya. Iya. Ya benar, dia udah benar. Tapi aku selalu coba berterima bagaimanapun itu. Yang terpenting aku ingat tanggung jawab aku sebagai istri. Benar, itu benar. Panjang sih Kak cerita, gak cukup untuk diketik. Nah, itu masalah berikutnya, dia gak cukup untuk ngetik. Enggak, itu bukan yang itu dong. Lu mah orang lagi sedih loh, malah ketawa di atas penderitaan orang lain loh. Enggak, masalah apapun tuh jangan semua tuh dibikin terlalu sedih banget. Kita tetap mesti seneng lah. Mesti ngobrol lagi sama suaminya bahwa soal dia orang susah lain-lain. Ya emang dari dulu waktu pacaran pasti kan suaminya udah tahu bahwa dia emang begitu kondisi keadaan keluarganya dan pacarin. Tapi yang penting kan insya Allah bukan berarti si istri ini nyusahin suaminya, maksudnya orang tua istri nyusahin suaminya kan gitu kan, bener nggak? Ngerti ya? Nggak tahu. Nah semoga nggak gitu. Semoga nggak gitu. Tapi poinnya adalah mesti ngobrol sama suaminya baik-baik, nih kan, bahwa dia udah menikah, udah punya anak dan dia sebagai istri ya, selalu. Itu kan satu hal. Kalau dia nggak bisa diajak ngobrol, kan itu intinya gitu dia nanya. Kalau suaminya bisa diajak ngobrol, mah nggak jadi masalah. Kalau dia nggak bisa diajak ngobrol, fokus aja dalam menunaikan tanggung jawab dia sebagai istri, tugas dia sebagai istri. Dari ngomongin mengurus suami, ngurus anak, besarkan anak. Kalau memang udah diajak ngobrol suaminya, tapi suaminya nggak bisa ini, dan ujung-ujungnya memang tetap suaminya minta cerai, ya udah. Ya itu permintaan suaminya kan. Iya, pokoknya. Tapi sebisa mungkin dari sisi istrinya hindari itu kan gitu kan. Bisa mungkin. Ya kan tadi dia udah bilang dengan harapan semoga suaminya akan sadar suatu saat kan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ini. Nah terus tapi ya benar sebagai istri seolah-olah dunia ini cuma semua tergantung pasangan. Jangan punya ekspektasi gitu. Tinggi gitu. Tapi yang jelas jalanin aja sesuai dengan ininya si istri ini, orang ini gitu dia. Pokoknya udah bagus dia kayak begitu. Udah bagus kayak gitu dia tetap tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu. Kalaupun nanti emang harus pisah, ya berarti jodohnya cuma nyampe di situ. Tapi percaya aja kalau kita orang baik, kita niatnya baik dan yang selama ini kita kerjakan selalu baik, pasti dikasih yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut untuk berhenti di suatu apapun itu yang kita kerjain. Ya kalau emang harus berhenti sementara kita udah ngasih yang terbaik, ya emang berarti yang di atas garis tangannya ya udah harus berhenti di sini. Ya mungkin kita lebih worth sama orang yang lebih baik, nggak masalah. Asal kita jangan jadi berubah ya. Jadi ngikutin nggak baik gitu. Karena nanti efeknya ke kita juga. Misalnya nih kita ngikutin nggak baik, ujung-ujungnya tetap aja gitu pisah. Kan ruginya di kita juga, udah dapet dosa. Kalaupun misalnya terus, tapi kan kita akan jadi karakter yang jelek juga gitu. Dan itu pasti ngeberhentiin berkah buat kita gitu. Ikhtiarnya dilakukan, ya udah ujung-ujungnya kan dibantu doa, ujungnya kan apa? Ya udah kita tawakal aja, maksudnya udah berserah aja. Pokoknya percaya deh kalau kita tuh udah ngerjain yang berserah baik. Diri aja kepada yang di atas. Tapi kayaknya di mata kita tuh kita selalu dapat yang gak baik. Pasti kita sebenarnya lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang
Jauh lebih baik sama yang di atas. Dear Mbak Yu, Bu Ayu, Pak Regi, aku gak mau curhatnya, mau nanya boleh gak? Kalau Bu Ayu sama Pak Regi berantem biasanya gimana dan mulai baikan gimana? Apa ada salaman atau kisah-kisah baikannya atau malah langsung uhuy uhuy? Aku kepo, please jawab. Kamu dulu deh. Diemin, nanti lama-lama ya udah baik sendirinya gitu. Baiknya gimana? Dia nanya lewat kis-kis, uhuy apa-apa? Ya biasanya ntar ngomong. Siapa duluan yang ngomong? Ganti-gantian, kadang kamu. Aku semua, aku yang kayak makan nggak gitu. Pokoknya kita kan mau memasuki satu dekade guys, satu dekade. Jadi udah banyak banget cara yang aku tempuh, dari yang kalau habis berantem nangis-nangis, habis berantem minta maaf, habis berantem diem-dieman, sampai habis berantem biasa aja. Udah semua mah udah aku laluin. Dari berantem aku ngomong dia tidur, dari berantem aku mau nyelesain masalah dia ngorok, mah udah. Ya tapi pada prinsipnya kalau berantem aku diem, aku lebih milih diemin. Ya, karena kamu sampai gak peduli nanti, ya. Bukan gak peduli, dengan catatan tujuannya adalah harapannya kamu bisa mikir dulu nih sampai. Padahal kamu yang salah Aku loh. juga mikir. Aku juga mikir loh. Mikir bahan apa untuk debatin kamu gitu. Pikirin bahan, untuk alasan ini. Kalau di ntar tiba ngomong gini, gue bisa ngomong gini kalau gitu. Ngeles, mikir gimana caranya ngeles. Enggak lah, masih mikir apa yang terjadi gitu, masalah yang terjadi itu apa, kenapa. Ya udah, baru ntar kalau udah flashback. Dan sekaligus tenangin diri. Kalau udah tenang, yang tenang kan biasanya aku yang marah. Sekaligus sambil kesempatan. Ada alasan nih untuk gue misalnya pulang malam atau apa, karena lu lagi berantem gitu. Gitu guys. Enggak lah. Tapi poinnya adalah itu, lebih milih untuk diam untuk ini. Jadi supaya mikir dulu, baru ntar abis itu ngomong. Soal ngomong siapa yang duluan itu ganti-gantian. Iya, gantian. Biasanya ngomong. Aku duluan. Tapi setelah itu ya udah beres masalahnya. Tapi kamu pernah nggak mikir jelek tentang aku? Nggak pernah kok bisa mikir jelek untuk pasangan. Enggak lah, aku nggak akan setega itulah. Berarti kamu nggak merasa kesel itu kali sama aku ya? Hah? Aku kan anak baik soalnya. Nggak, aku sih kesel. Tapi ya nggak mikir jelek, tapi kesel aja. Kadang ada juga. Apa yang waktu terbersit di pikiran kamu kalau lagi kesel banget? Kalau kamu kayaknya bukan nggak pernah aku mikir kayak nih mah emang deh bener ya, mendingan gue sendiri ya, nggak usah nikah gitu. Ada kadang-kadang gitu, mikir gitu juga ada, bukan enggak. Iya. Iyalah. Coba kalau kamu gimana? Pernah. Kalau kesal banget gitu. Mati, ini nggak mati aja nih orang gitu. Enggak lah, nggak gitu. Cuma mikir kayak lagi golf ya. Ya kali-kali kalau emang jalannya kesamber geledek pas golf gitu. Iya, kalau kamu jangan kayak gitu. Kalau sambil geledek, aku bisa jadi Gundala. Emang bener jadi Gundala. Putra petir. Bisa cepet. Iya kan? Mikir apa kayak digigit laba-laba gitu. Apa jadi Spiderman? Gitu guys. Jadi kita tuh bukan yang tipe pecahin piring. Nggak pernah kan aku pecahin piring. Pernah. Lempar sesuatu pernah kamu. Lempar handphone kamu aku pernah. Pernah. Sekali doang, tapi kan ada orang yang sering banget kalau berantem pecahin piring, pecahin panci gitu, pernah sering gitu. Enggak, kalau aku lempar handphone sekali doang. Udah. Ngerusak foto. Iya, sekali. Pernah foto di gitu. Tapi kan nggak ada yang pecah. Handphone kamu tuh aku banting juga nggak pecah, rusak doang. Aku sih justru alhamdulillah kalau kamu banting pecah. Yes, nggak ketahuan isinya apa. Iya nggak? Kamu nggak pernah ya banting-banting apa gitu? Nonjok tembok pernah? Nggak nonjok, itu bukan tembok, heater ya. Di mana? Nah itu sampai ada bekas berdarah tuh. Ini waktu di Itali kan? Iya, itu heater. Heater. Iya, temboknya di Itali, yang heater. Gini, di Eropa itu ada berapa musim? 4. Salah satunya musim apa? Dingin. Makanya wajar kalau ada heater di. Iya, tapi heaternya nggak setinggi itu. Aku ingetnya orang jas heater segini, aku tonjok jas gitu. Penyok nggak sih? Penyok sih, ini yang penyok. Berdarah, berdarah. Next, Ibu KM. KM berapa nih? 21, 22, 23. Saya pernah suka sama teman sendiri. Saya nggak tahu gimana perasaan dia ke saya. Yang saya tahu dia sweet banget, sharing makanan. Bahkan waktu saya kerja pun dia lama ngeliatin saya. Saya pura-pura cuek aja. Waktu dia sweet, sharing makanan. Jadi sweet dulu baru sharing makanan gitu. Aduh, waktu dia ke gap ngeliatin saya malah duduk senyum. Gimana saya nggak meleleh? Karakternya dingin tapi bikin melting ya. Sampai saatnya saya menikah karena orang tua. Sampai ke 6 tahun pernikahan saya nggak bisa lupain dia. Wow. Saya selalu ingat bagaimana sikap manisnya, senyumnya selama 8 tahun. Itu pun saya jatuh cinta sendirian. Tiap saya berdoa, biarkan rasa ini ada walaupun hanya saya yang menanggungnya. Asik. Pernah baca quotes,
Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Udidiau! Dan pada akhirnya saya dengar kabar dia menikah, bahkan wanitanya teman dekat saya. Rasa sakitnya masih terasa walaupun sudah 8 tahun berlalu. Jadi ini gimana nih? Ini Terus mau apa? ditanggepin atau mau didoain? Dia cuma curhat, cuma mau didengerin. Oh iya bener, Ya gak minta udah. saran soalnya Semuanya ya. udah denger kan? Oke. Lah? Menurut kamu gimana tuh? Jadi dia quote-nya bagus deh. Apa tuh dulu coba? Menikah itu nasib, Mm-mm. mencinta itu takdir. Hmm. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Nah sebelum kamu jawab, menurut kamu nikah sama aku tuh nasib apa takdir? Bukan nasib, bukan takdir. Aku pilihan. Asik. Karena aku milih kamu. Gak usah pakai boleh nggak? Itu kan kayak matahin kata-kata sendiri ya guys. Kayak udah segitu aja gitu. Teman mana sih dia? Teman Temen sendiri. aja. Jadi dia tuh ya mungkin juga sebenarnya dicinta sama orang ini, cuma orang ini mungkin kayak ini tuh kayak Kinan sama Andre kali ya. Ya kan kayak layan putus tuh. Ya aku juga sekarang tuh kayak aku tuh sekarang tuh terandre-andre loh, bukan teraris-aris ya, karena kan Mas Aris kan cake ya. Kalau Andre tuh kan kayak tulus banget. Ini kayaknya si Andre versi cewek deh. Jadi dia mencintai apa adanya. Karena dia cinta sama Kinan kan dia ngelepasin Kinan buat bahagia sama Aris. Ternyata enggak. Jadi menurut kamu gimana nih? Bolehkah dia terus mencintai orang yang lain di saat dia menikah dengan Tergantung. Wah, kok maksudnya? Nggak, kalau karena perasaan itu akhirnya mengganggu ini dia di rumah, itu mulai bahaya. Ngerti nggak? Kan kita kan namanya manusia, ini pandangan aku ya, bisa orang bilang salah, bisa orang benar. Kita kan manusia itu, apalagi kalau kita udah menikah, punya anak, namanya jenuh itu biasa. Kita kerja tiap hari datang bangun pagi kerjain ini tiap hari jadi rutinitas, itu semua pasti jenuh, wajar itu manusia. Kalau misalnya kadang ada kayak gini nih, ini kayak gini nih, perasaan kayak gini hanya iya yang dia ini bikin dia sedikit mengalihkan kejenuhan dia, hanya sekedar tapi dia doang nih tanpa dilanjutkan dengan jadi cuma di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam otaknya gitu. Itu menurut aku sih masih ya dalam batas, walaupun sebaiknya jangan, tapi masih dalam batas ya udahlah gitu kan gitu kan. Nah, tapi kalau sampai itu akhirnya ada lanjutannya, entah lanjutannya minimal membuat dia jadi malas pulang, malas di rumah malas sama, nah itu yang bahaya. Kalau aku pandangan aku begitu. Ini mungkin bisa bilang salah, tapi ya silahkan aja, kan pandangan orang beda-beda. Gitu. Tapi kalau kamu itu rencananya sama cintanya sama nggak? Maksudnya? Searah nggak? Kan dia bilang menikah itu rencana, tapi dia aku tidak pernah merencanakan menikahi kamu. Maksudnya? Memang benar, aku tuh dulu. Aku dulu rencana. Nggak, aku kasih tahu. Dulu zaman kita deket, terus aku hilang. Enggak dulu belum ada ghosting, dulu adanya ngilang. Aku mah nggak ngilang. Ngeles, ngegocek, ngumpet. Ya intinya gitulah, dulu kan apa deket, ntar ini deket. Ini apa? Jelasin dong, ada yang dulu ngikutin kita nggak ngerti. Kan kita deket dulu, ya kan? Habis itu agak renggang lagi, ya kan? Terus ketemu lagi, deket lagi, terus renggang berapa kali sih? 350 kali kalau nggak salah. Ini kan deket lagi, renggang lagi, deket lagi, renggang lagi, deket lagi, renggang lagi gitu kan. Dulu tuh karena aku nggak punya keinginan dan rencana macarin kamu bahkan gitu. Kalau teman-teman nanya gitu misalnya, lu nggak sama Ayu aja gini, aku bilang nggak, gua nggak mau pacaran sama Ayu. Pokoknya intinya waktu itu akhirnya karena bolak-balik deket-deket gitu, mungkin aku bukan soal rencana, bukan soal apa, mungkin berpikir aja nih, gua bolak-balik sama dia ketemu lagi, bolak-balik sama dia ketemu lagi, bolak-balik sama dia. Apa jangan-jangan emang gue mesti ini sama dia gitu. Yang kata kamu pas nggak mau kehilangan aku itu, yang kata aku begitu, katanya kamu ada yang bilang kehilangan. Iya kan, ada yang bilang katanya begitu kamu dengar aku dilamar orang, kamu langsung dek. Dia mau hilang beneran nih gitu. Enggak. Hah? Enggak. Dah sepupu kamu yang cerita. Oh enggak, dia ngomong, si Ayu mau nikah tuh gini nih. Lamaran. Oh iya, lo yakin lo? Iya, iyalah nggak apa-apa lah, bagus lah, berarti dia ini kan. Tapi aku bilang kalau misalnya dia nggak jadi nikah, mungkin dia jodoh gua gitu, bilang gitu. Mungkin dia jodoh gue gitu. Diaminin kali ya waktu kamu ngomong itu sama malaikat, malaikat amin gitu. Nggak jadi kan? Ya udah, pasti nggak jadi ya, makanya disitulah aku bilang, ini jangan-jangan emang dia ini kali ya, dia bodoh gue gitu. Oh jodoh? Sorry, dia jodoh gue.
Oke guys, thank you banget ya. Itu sekilas kehidupan kita ya, yang mungkin menjawab pertanyaan beberapa netizen ya. Dan juga semoga masalah-masalah guys kalian itu bisa sedikit terbengkalai karena fokus kepada cerita kita sendiri ya. Jadi ya, pokoknya yang penting hidup sekali kita bikin yang seru, tapi serunya jangan sampai salah jalan karena ntar baliknya ke kita lagi. Menurut aku tuh ya, hidup tuh bumerang. Kalau kitanya berbuat jelek, itu tuh bakal balik ke kita. Mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, mungkin gak bulan depan, mungkin gak tahun depan, tapi satu saat pasti akan begitu. Jadi kalau gitu ya udah ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, bunyi loncengnya, jangan di skip kali iklannya. Terima kasih ya.